Salam, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Saat ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat yang ke-23, demikian dikatakan. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Adapun judul renungan untuk kita adalah taat kepada Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Sekalipun kita tidak pernah melihat Dia, namun kita mengasihinya, percaya kepadanya, dan kita bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena itu bergembiralah, sekalipun sekarang ini seketika kita menderita karena berbagai-bagai pencobaan. Hal itu berguna untuk membuktikan kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupanmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab Dialah yang menebus kita dari cara hidup yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, darah Kristus, yaitu anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan, sampai Ia merelakan dirinya menderita, terhina, dan disiksa hingga mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Saudaraku sekalian, karena itulah takut akan Tuhan selama kita masih menumpang di dunia ini, dan jagalah dirimu agar tetap hidup kudus dan tidak tercemar lagi hanya karena kenikmatan semata, tetapi hiduplah sebagai anak-anak yang taat, sehingga tercapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu dan kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Amin.